Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin karena hujan ya, jadi suaranya agak-agak sendu-sendu ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu ala Rasulillah wa bil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji sebagai insan yang bertakwa sudah sepantasnya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala izin, atas segala begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di pertemuan paguyuban kelas A, utama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul walaupun saat ini cuaca sangat tidak mendukung ya, hujan, tapi ini adalah hujan itu adalah anugerah dari Allah ya. Jadi kita syukuri ya. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Allah pembawa risalah kebenaran, Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita itibah mengikuti apa yang beliau sunahkan, dan insya Allah kita akan mengikuti jejak beliau sebagai Robi, sebagai orang tua yang bagaimana beliau dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan insya Allah kita semua di sini layak untuk mendapat syafaatnya nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bagaimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah karuniakan kesehatan, karuniakan rezeki, dan insya Allah karuniakan anak-anak yang soleh dan solihah. Dan insya Allah keringanan langkah kaki ayah bunda pada sore hari ini akan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak bosan ya, saya lagi yang berbicara gitu ya. Ya baik, ayah dan bunda yang kami hormati dan para guru hebat yang hadir pada pertemuan kali ini, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi di parenting class. Saya sebut sebagai smart parenting class ya, karena saya tahu bahwa ayah bunda adalah ayah yang smart, bunda yang smart gitu ya. Sehingga bagaimana berusaha, bagaimana bisa berkreasi, bagaimana bisa mewujudkan anak-anak yang solid. Saya dapat materi, saya tanya, Bu Guru materinya apa ya? Ini Bu, bagaimana menjadikan anak-anak menjadi anak yang solid dan solihah ya. Saya berpikir kira-kira materinya apa ya? Judulnya apa ya? Ya. Dan saya mencoba mengambil judul ini, yaitu menjadi orang tua solih untuk anak solih. Ya. Pasti kita semua di sini mengharapkan, menginginkan anak yang solih dan solihah. Ya enggak? Pasti ya, semuanya di sini menginginkan anak yang solih dan solihah. Karena anak adalah merupakan investasi yang sangat berharga yang besar untuk kita. Karena investasi ini tidak akan habis. Dia adalah investasi kita dunia dan akhirat. Makanya di sini perlu smart dari orang tua. Bagaimana nih agar modal mendidik anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang baik. Dan itu tidak mudah. Ya. Baik, saya lanjut. Sebelumnya ini saya mungkin banyak belum yang tahu, khususnya kelas A ya, karena saya 1 tahun tidak membersamai kelas A ya, karena sedang berobat di Jogja, jadi tidak bisa membersamai ayah bunda. Mungkin bahkan belum ada yang tahu nama saya, gitu ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi saya mencoba mengenalkan diri, gitu ya. Jadi nama saya Siti Khalifah, gitu ya. Kalau yang biasa dekat, gitu ya, biasa panggil Mbak Opa, gitu ya. Tapi ini nama lengkap saya Siti Khalifah, ya. Saya lahir di Manokwari, jadi saya ini Mondo Api sebenarnya ya. Orang Manokwari, tanggal 12 Agustus tahun 74. Saya catat tanggalnya di sini bukan berarti nanti bapak-bapak ibu kasih kado ya, enggak ya? Biar tahu aja ya.
12 Agustus tahun 74. Alhamdulillah sudah menikah dan ini adalah keluarga kecil saya. Ya, saya dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ya, semuanya ada di Jogja. Jadi kami pengantin baru lagi di rumah, berdua lagi di rumah. Ya, ini organisasi yang saya ikuti. Ya, sebagai GTKI, kemudian di PKGT PAITK dan juga di Warhati. Ya, suami 1 kerja di KPU Kabupaten Manokwari. Itu ya sekilas, mudah-mudahan bisa menambah kedekatan kita. Nah, sebelum tadi dari temanya, mohon maaf ya, soalnya ingatkan. Seperti judul yang tadi, bagaimana kita bisa menjadi orang tua solih untuk anak yang solih. Kita biasanya menginginkan, oh anak saya harus solih gitu ya. Sementara apa yang kita sudah buat sehingga kita bisa harus memiliki modal untuk anak-anak kita menjadi solih gitu ya. Jadi berawalnya dari mana? Dari ayah dan bunda, bukan dari anak-anak. Sekarang saya mau tanya, visi ayah dan bunda berkeluarga apa? Ada yang mau ini kasih menyampaikan visi saya menikah, visi saya berkeluarga adalah ini. Ya. Apa visi ayah dan bunda ketika nikah? Pasti punya visi kan? Gak mungkin yang penting saya nikah saja, yang penting saya sudah dapat jodohnya gitu. Pasti punya visi gitu ya. Saya berkeluarga ini untuk apa gitu ya? Apakah hanya nikah, punya anak, besarkan anak, nanti punya cucu dan gitu? Pasti punya visi kan? Ya, ada yang mau menyampaikan visi keluarganya apa? Ya, ada yang ayah mau visinya apa ya? Ya, ayahnya Kaisya, visinya apa ayah? Ya, visi saya mungkin mau jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu mungkin sebagai visi hampir seluruh rumah tangga pasti menginginkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin kalau saya dulu mungkin waktu mau nikah mungkin belum ada visinya yang paling saya harus membentuk rumah tangga, punya istri dan punya anak, tapi masih ngambang itu visi ke depannya seperti apa. Tapi tujuan utamanya pasti pengen menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu seperti itu dulu. Baik. Dulu ketika melamar ibu apa tujuannya? Apakah karena landasannya apa, ayah? Landasan menikah apa? Apakah karena cinta? Pasti ya. Apakah karena agama? Dua-duanya ya. Baik, terima kasih ayah Kaisya yang sudah memberikan pendapatnya. Baik, tadi jadi dalam kehidupan keluarga kita harus punya misi, gitu ya. Jadi keluarga itu ibaratnya sekolah. Kayak di sekolah kita ini kan punya visi dan misi, ya. Di keluarga pun harus juga punya misi dan misi. Jadi kita ketika membangun keluarga, bagaimana ingin anak-anak kita jadi sesuai dengan harapan kita, harus punya misi. Kalau kita tidak punya bayangan, tidak punya misi, gitu ya, tidak punya gambaran, rencana ke depan, apa yang kita harus lakukan, jadi mewujudkan anak soleh itu akan sangat susah untuk kita. Jadi harus punya misi. Benar ya, yang disampaikan ayah Kaisar tadi bahwa kita harus punya misi. Pada umumnya pasti semua keluarga Islam ya, tujuannya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, gitu ya. Dan juga untuk berdakwah ya. Karena ini menciptakan anak-anak yang solih. Itu adalah misi kita. Nah, ini adalah harapan kita. Harapan ayah bunda, harapan guru-guru, bagaimana agar anak-anak kita ini jadi nanti menjadi anak-anak yang generasi robbani, ya. Generasi robbani itu apa, gitu ya? Generasi robbani adalah generasi yang sukses,
Islam. Jadi anak-anak kita ini nanti terwarnai dengan nilai-nilai Islam, baik di sekolah, baik di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal ayah dan bunda.